Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang pastinya udah familiar banget buat kalian. Tapi sadar nggak sih ada misteri besar di baliknya? Yap, kita ngomongin potongan huruf di awal surat Yasin. Ya dan Sin. Ini tuh bukan cuma sekedar teks biasa loh. Sebenarnya ini adalah sebuah tantangan historis yang masif banget yang sengaja dilemparkan buat umat manusia. Penasaran kan? Yuk, kita mulai. Oke, mari kita selami ini. Sebenarnya apa sih pesan di balik huruf Ya dan Sin ini? Coba deh kalian bayangin sebentar. Huruf-huruf ini bukan cuma teks misterius yang nggak bisa diterjemahin gitu aja. Dari materi yang kita bedah hari ini, potongan huruf hijaiyah ini punya tujuan yang jauh lebih besar. Ini adalah bentuk komunikasi yang benar-benar disengaja. Di balik dua huruf yang kelihatannya simpel ini, ada sebuah deklarasi. Ibaratnya, ini tuh ujian terbuka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat umat manusia, dan khususnya waktu itu buat bangsa Arab. Jadi, ini bukan sekedar kalimat pembuka, tapi sebuah pernyataan tegas yang nuntut jawaban. Nah, hal ini ngebawa kita ke poin pertama, tantangan originalitas dengan menggunakan alat yang sangat familiar. Dan ini tuh dengan sangat brilian mengilustrasikan inti dari tantangan tadi. Konteksnya luar biasa banget. Bayangin, Al-Quran kan diturunkan pakai bahasa Arab ya, yang mana itu adalah keahlian utamanya mereka. Ibarat makanan sehari-hari lah, di satu sisi mereka udah kenal banget sama huruf hijaiyah sejak kecil. Itu kan balok-balok dasar dari bahasa mereka sendiri. Tapi coba tebak, pas ditantang buat nyusun sesuatu yang setara sama Al-Quran, hasilnya ketidakmampuan total, nol besar. Padahal alatnya persis sama loh, bahan bakunya juga persis sama kayak yang sering mereka pakai buat bikin syair-syair epik. Tapi begitu diminta bikin yang setara, wow, hasilnya beda jauh. Coba deh kalian resapi kutipan yang satu ini. Jika kalian meragukan Al-Quran, maka cobalah susun satu surat saja yang setara dengannya, menggunakan rangkaian huruf hijaiyah yang persis sama. Kerasa nggak sih bobot dari tantangan itu? Ini bukan sekedar lomba bikin cerita pendek yang bagus, teman-teman. Ini adalah ujian buat niru kedalaman, struktur, dan keindahan yang benar-benar sempurna, cuma modal alfabet sehari-hari yang mereka pakai. Benar-benar sebuah ujian terbuka yang berani banget buat siapa aja yang masih ragu sama keaslian wahyu ini. Terus, gimana dong respons dari orang-orang yang paling jago saat itu? Mari kita masuk ke bagian keterbatasan para ahli manusia, alias para master yang terhenti langkahnya. Perlu kalian ingat, kita tuh nggak lagi ngomongin masyarakat yang buta huruf ya, sama sekali nggak. Bangsa Arab waktu itu adalah ahli sastra yang benar-benar tersohor. Puisi dan retorika itu udah jadi puncak peradaban mereka. Mereka itu maestronya di era itu. Tapi, senasional apapun penguasaan teknis dan kejeniusan mereka, tetap aja mereka sama sekali tidak bisa nandingin keindahan dan kedalaman Al-Quran. Nah, kegagalan para master ini ngasih lihat satu fakta fundamental. Kecerdasan manusia sebrilian apapun, itu punya batas mutlak, apalagi kalau udah nyoba niru kalam ilahi. Jadi, poin krusialnya adalah kegagalan historis ini ngebawa kita ke implikasi teologis yang masif. Kita tiba di bukti kuat firman Allah, wahyu yang tak tertandingi. Ketidakmampuan manusia ngejawab tantangan tadi, itu jadi bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Bahwa Al-Quran ini jelas bukan perkataan manusia, dan bukan juga sekedar ucapan Nabi Muhammad SAW. Pikirin deh pakai logika. Kalau para master bahasa seantero Arab zaman itu aja, nggak ada yang sanggup nyusun satu surat pun yang setara. Ya mustahil banget kan teks ini datang dari pikiran manusia biasa. Dan inilah yang ngebawa kita ke inti dari bedah materi kita hari ini. Kalamullah. Ini murni firman Allah yang diwahyukan secara langsung. Karakteristik utamanya? Jelas, ketidaktertandingannya. Nggak ada satupun makhluk dengan segala sumber daya kecerdasan atau seberapa jago pun bahasa mereka yang bisa bikin sesuatu yang serupa dengannya. Jadi huruf Ya dan Sin itu ibarat segelnya. Segel dari status kalamullah ini. Sebuah pengingat abadi kalau teks yang ada setelah huruf-huruf itu benar-benar jauh di atas kemampuan penciptaan manusia manapun. Mari kita beralih sebentar. Memahami kapan tantangan ini dikasih itu sama pentingnya loh sama memahami apa tantangannya. Kita lihat konteks Makkiyah, sebuah jejak sejarah. Dari materi kita ada jejak sejarah yang spesifik banget. Penggunaan huruf terpisah kayak Ya dan Sin ini adalah ciri khas banget buat surat-surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kenapa konteks ini penting? Karena justru di periode Makkah inilah fondasi keimanan, tauhid dan kenabian itu lagi dibangun. Dan ingat, lagi ditentang habis-habisan sama kaum Quraisy. Jadi bayangin aja, tantangan linguistik ini diluncurkan langsung ke jantung masyarakat yang paling skeptis, pas mereka lagi ada di puncak-puncaknya kebanggaan sastra. Keren banget kan? Nah ini bawa kita ke pemikiran penutup kita hari ini, sebuah pertanyaan buat kalian renungin.
Kalau para ahli bahasa paling jago sepanjang sejarah aja akhirnya harus tunduk dan ngakuin batas kecerdasan mereka di hadapan susunan huruf kayak ya dan sin, terus seberapa jauh sih batas akal kita sekarang kalau dihadapin sama misteri dan kompleksitas alam semesta ciptaannya? Kadang, hal-hal yang kelihatannya paling familiar dan simpel di mata kita justru nyimpen rahasia paling besar yang bikin kita sadar akan posisi kita. Oke deh,